sifat yang mengajak ya, benar sekali. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan materinya yaitu mengenali karakteristik berbagai media informasi. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari mengenali karakteristik berbagai media informasi ini? Tujuannya agar nantinya kalian itu mengetahui nih mana kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing media. Jadi itu kan ada media cetak, ada media digital. Nantinya kalian bisa membedakan kekurangan dan kelebihannya, dan juga kalian bisa memilah dan memilih mana nih media yang relevan dan juga terpercaya, seperti itu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau membuat atau membagi kelompok kalian dulu ya. Jadi masing-masing itu satu kelompok ada 2 orang. Mau Ibu yang bagi atau kalian sendiri nih? Ibu yang bagi saja. Ibu yang bagi ya? Iya, Bu. Oke, Putri Cahyokusa dengan Siti Hardila satu kelompok. Bagi, Bu. Untuk kelompok yang kedua, Keiza Sylvia dengan Edita Dwi Safitri. Nah, nanti di sini kalian akan Ibu bagi untuk media apa saja. Nah, kalau Putri Cahyokusa dengan Siti media cetak, kalau Keiza dengan Edita media digital. Paham ya? Nah, sebelum kita memulai diskusi, kita harus tahu dulu nih, apa sih media itu? Apakah udah ada yang tahu atau pernah dengar media itu apa? Secara singkat saja, boleh Keiza? Media adalah sarana untuk menyebar informasi. Sebagai sarana untuk menyebar informasi. Benar, tapi ini lebih lengkapnya ini bahwa media ini dalam konteks komunikasi adalah sebagai alat atau sarana medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator dengan komunikan. Lain halnya apabila pesan yang disampaikan itu untuk tujuannya untuk halayak umum atau masyarakatnya itu tersebar di mana saja atau luas, itu biasanya disebut dengan media massa. Seperti itu, paham? Paham, Ibu. Oke. Selanjutnya, nah tadi kan Ibu sudah singgung pengertian media massa. Nah sekarang Ibu kasih tahu nih pengertian media massa. Apakah udah ada yang pernah dengar media massa itu apa? Belum, Ibu. Belum? Oke, jadi menurut Cara tahun 2018, media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam menyampaikan pesan oleh sumber kepada penerima atau halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Jadi dia sebagai alat atau sarananya yang digunakan untuk menyampaikan pesan untuk halayak umum. Seperti itu ya. Nah, secara umum, media massa ini berdasarkan basis medianya, itu bentuk sudut pandang dari peneliti, media massa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada media cetak berbasis media elektronik, media cetak berbasis cetakan, media elektronik berbasis elektronika, dan juga media online atau berbasis internet. Nah, dalam bentuk fisiknya berupa lembaran tercetak yang memuat laporan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, nah kita masuk nih ke 3 kelompok yang disebutkan tadi, tapi di sini kita hanya fokus kepada media cetak dan juga media digital. Nah, media cetak contohnya itu adalah koran atau surat kabar. Sudah pernah lihat ya koran dan surat kabar ya? Oke. Nah, contohnya lagi ada majalah. Apakah sudah ada yang pernah lihat majalah? Oke. Terus juga ada buku yang berisi kumpulan tulisan yang dijilid menjadi satu, dan juga contohnya ada flyer atau pamflet yang berisi sosial maupun komersial. Sampai sini paham untuk contoh media cetak? Paham, Ibu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh media digital. Nah, untuk contoh media digital ini seperti dia menggunakan perangkat komputer atau perangkat lunak ya, seperti digital video game seperti itu. Dan juga halaman web, situs web, dan media sosial itu sebagai contoh dari media cetak.
digital audio juga termasuk seperti MP3, MP4 dan juga buku elektronik. Paham untuk contoh media digital? Paham Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini dalam contohnya. Ini contoh, ini tahu nggak ini contoh apa? Berita apa? Berita cetak Ibu. Salah, ini kan ada webnya nih. Jadi www.kompas.com. Ini kan dalam bentuk web, itu artinya contoh dari media digital. Dan nanti harus bisa membedakan contoh media cetak dan juga media digital. Nah, kalau ini termasuk contoh apa? Anak-anak Media cetak Ibu itu koran. orang pintar sekali. Oke, jadi sudah bisa ya membandingkan mana contoh media cetak dan juga media digital. Oke, mungkin Ibu rasa cukup ya materi yang Ibu jelaskan ini. Nah, oke, saatnya kita berdiskusi. Tadi kelompoknya sudah Ibu bagi. Edita dengan Teza kelompok apa nak? Kelompok dua Menggunakan digital, menggunakan media digital. Siti dan Putri Coyutis lah. Kelompok apa? Kelompok satu Ibu. Media cetak. Oke, boleh berdiskusi selama 15 menit. Kalian bisa mencari contoh dari media yang sudah Ibu bagi dan juga nanti di depan kalian presentasikan contohnya seperti apa dan juga kekurangan dan kelebihannya diungkapkan. Oke? Paham sampai di sini? Ibu izin bertanya. Boleh, Siti. Kelebihannya maksudnya gimana ya Bu? Iya, jadi kan kita kan di sini materinya mengenali karakteristik dari berbagai media informasi. Nah, tujuan Ibu menyuruh kalian untuk mencari kelebihan dan kekurangannya itu adalah untuk agar kalian bisa membedakan nih mana yang media cetak kekurangannya seperti ini, kelebihannya seperti ini, dan juga media digital kekurangannya seperti ini, kelebihannya agar kalian tahu itu membedakannya. Paham? Paham Ibu. Oke, boleh dimulai ya diskusinya selama 15 menit. Nanti yang sudah siap boleh maju ke depan kelompoknya, oke? Apakah ada kesulitan anak-anak dalam berdiskusi? Tidak? Ini sudah ada. Oke. Sudah tahu ya membedakannya. Nanti dicari kelebihan kekurangannya gitu. Iya, ini dibaca kayak gitu. Jika ada kesulitan boleh tanya Ibu ya. Jangan ngobrol. Baik Ibu. Diskusikan dengan teman sekelompoknya saja. Baik Ibu. Ini penilaiannya kelompok, jadi kalian harus berdiskusi dengan teman sekelompoknya karena penilaiannya kelompok. Nanti untuk individu penilaiannya beda lagi, tugasnya berbeda. Lanjut lagi ya. Baik Ibu. Oke, sudah habis. Apakah ada sudah siap nih kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok satu Ibu. Kelompok 1 sudah siap? Siap Ibu. Ini tadi kebagi media cetak ya? Iya Ibu. Oke, boleh dipresentasikan? Jadi apa Ibu? Aja dong, agar teman-temannya menyimak juga dan tahu hasil kerja kelompoknya. Baik Ibu.
kami berhasil menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah dengan intensitas pengurangan pencapaian 13% hingga 67% pada tanggal 7 dan 8 Desember. Berdasarkan data satelit global, Satellite Mapping of Precipitation, kata Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam keterangannya Senin 9 tanggal 12. Cukup Ibu. Oke, dihapus dulu untuk Erika. Dan selanjutnya dilanjutkan. Baik Ibu, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari media digital. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya yang pertama adalah cepat dan real time, yaitu informasi dapat diunggah kapan saja, langsung dan diterbitkan kapan saja. Yang kedua yaitu interaktif, menyediakan elemen multimedia seperti video, gambar, hyperlink untuk penjelasan lebih lengkap. Yang ketiga yaitu mudah diakses, bisa diakses di mana saja menggunakan koneksi internet. Yang kelima yaitu efisien, tidak membutuhkan kertas sehingga lebih ramah lingkungan. Kekurangannya yaitu yang pertama adalah potensi hoax. Tidak semua artikel blog atau website diverifikasi kebenarannya sehingga rentan terhadap penyebaran informasi palsu. Yang kedua, keterbatasan akses internet. Jadi media digital ini harus diakses menggunakan internet. Yang ketiga, informasi absolut. Terlalu banyak informasi yang tersedia sehingga sulit menentukan yang relevan dan terpercaya. Yang keempat, ketergantungan teknologi. Media digital ini memungkinkan adanya media elektronik seperti handphone, komputer, dan alat elektronik lainnya. Oke, sudah selesai. Cukup aku dulu untuk kelompok 1, 2. Oke, sangat baik sekali ya bacaannya. Baru duduk kembali. Oke, setelah kita mendengar anak-anak sudah berhasil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu mencari contoh media digital dan juga media cetak, dan sudah mengetahui nih kekurangan dan kelebihannya. Ibu rasa kan sudah memahami semua ya untuk perbedaannya, karakteristiknya. Nah, untuk penugasan di rumah, kalian bisa menulis 3 soal ini